Apa kabar saudara? Kita berjumpa lagi di Sapa Kalsel dan kali ini kita akan membahas topik menarik di Kota Banjarmasin. Saudara, Kota Banjarmasin, kota yang kita cintai ini tengah mengalami tantangan serius, yaitu krisis sampah. Tumpukan sampah mungkin masyarakat sudah bisa melihat ada beberapa titik yang menggunung di Kota Banjarmasin. Nah, kita akan mencari tahu bagaimana solusi menangani ini. Dan tentunya pemerintah Kota Banjarmasin perlu banyak peran. Untuk itu kita hadirkan di studio Kompas TV Banjarmasin ada Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, ada Pak Marzuki. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik, ini bicara soal saat ini yang kita hadapi adalah krisis sampah, gitu. Bisa dibilang seperti itu, darurat sampah. Mungkin seperti apa dulu gambarannya yang terjadi? Apakah yang menjadi permasalahan kita saat ini? Gitu. Jadi memang sejak 1 Februari 2025 itu kita dapat surat cinta lah dari KLHK bahwa operasional TPA Basiri itu ditutup. Jadi ditutup, tidak boleh beroperasi lagi. Nah, sejak itulah kita terus terang kaget ini. Kagetnya apa? Tidak ada persiapan yang misalnya persiapan yang memadai lah, intinya gitu. Kenapa kita bilang begitu? Karena Banjarmasin sendiri kita tahu produksi sampah yang paling besar khususnya di Kalimantan Selatan. Kalau rata-rata kita jumlah penduduk dengan konsumtif kita itu 1 kilogram 1 jiwa, itu hampir 600 ton setiap hari sampah yang diproduksi oleh warga Banjarmasin dan semua aktivitasnya, termasuk Horeca ya, hotel, restoran, kafe. Nah, kita ini tidak bisa serta-merta menangani ini, kaget kan? Karena apa? Kita diberi opsi untuk membuang sampah sebagian. Hanya 30%-nya. 30% dari jumlah total. Dari jumlah total. Yang kita awalnya bukan 30%, 20%. Karena 100 ton saja awalnya. Bayangkan 500 ton ini yang stuck tiap hari kan? Iya betul. Itu yang kita tidak bisa merencanakan waktu dengan memadai, itu pertama. Karena itulah akhirnya sampah ini menjadi menumpuk di beberapa tempat, khususnya TPS-TPS yang ada di Kota Banjarmasin. Sambil kita memang berpikir keras, bergerak cepat, taktik di lapangan, bagaimana mengatasi sampah yang menumpuk ini. Sementara lahan yang kita untuk menaruh sampah ini, kita tahu Banjarmasin kan lahannya sempit dan di mana-mana juga sudah kawasan perumahan dan sebagainya. Jadi sangat tidak mudah dalam waktu singkat kita harus berpikir mengatasi ini. Jadi dengan terpaksa ya kita prosesnya bagaimana lagi, di TPS itu menumpuk jadinya. Jadi ini yang terjadi saat ini. Jadi antara kapasitas pembuangan dengan kapasitas kita angkutan itu tidak seimbang dengan produksi sampah warga sehari-hari. Itulah yang terjadi. Dan plus sampai hari ini akumulasi nih. Betul. Akumulasi terus sampah menumpuk. Kita juga berupaya untuk mengatasi ini ya, kita punya perencanaan jangka pendek, kan jangka menengah, jangka panjang. Tapi itu lagi-lagi kan kita berkejaran dengan produksi sampah per hari. Berkejaran itu. Jadi butuh semua pihak ini kan kayaknya keroyokan. Kalau hanya kita pemerintah kota atau DLH sendiri mungkin tidak akan sanggup untuk mengatasi. Makanya setelah itu Pak Wali Kota itu zaman Pak Ibnu kemarin menetapkan itu darurat sampah, status darurat sampah. Dengan harapan ini memang bisa kita dengan semua SKPD dan semua pihak itu ayo bersama-sama mengatasi ini. Langkah awalnya itu memilah sampah memang untuk mengurangi itu. Jadi dari pilahan sampah itu nanti kita langkah berikutnya akan
oh ini sampah mau dikemanakan, Mhm. mau sampah ini mau dimanfaatkan, sampah ini mau misalnya dijadikan uang. Itu kan Ya, ya. pilihan-pilihan. Setelah kita ada upaya pemilahan, ada upaya pemisahan sampah dari produksi kita di rumah. Ya betul. Belum lagi nanti budaya kita minim sampah, itu kan tambah lagi tuh. Misalnya yang dulunya kita pakai tisu, oke lah, kita coba kurangi pemakaian tisu. Misalnya secara sederhana aja, pagi. Misalnya pagi itu kita berupaya untuk nyeduh teh atau kopi itu dengan tidak pakai misalnya yang instan sasetan, kita coba yang pakai toples. Itu kan salah satu upaya kita Oke. mengurangi. Mengurangi Kan ada produksi. yang mengurangi, ada yang memilah. Itu saja dulu kita mungkin yang esensinya sebenarnya di situ. Artinya kalau kita sudah dipaksa secara tanda kutip dipaksa tidak membuang ke TPA Basiri, lalu kita di masyarakat diinstruksikan, diwajibkan untuk memilah sampah, untuk mengurangi itu. Ya, mengurangi timbulan sampah yang berakhir ke TPS. Ya. Menarik sekali ini terkait apa yang harus dilakukannya, ternyata harus membangun dari basic pemikiran masing-masing dari itu. masyarakat. Iya. Itu harus mulai berpikir bagaimana mengurangi dulu, Ya. lalu yang Memilah dulu, memilah juga. memilah, mengurangi. Mhm. Jadi gini, Oke. oke lah kita menyadari bahwa bukan perubahan sih, kita membiasakan kebiasaan masyarakat ini memang butuh waktu, Betul. butuh Tapi waktu. sepertinya kita perlu optimistis karena Ya. kita pernah melakukannya Nah, dengan itu. cara diet kantong plastik. Betul. Oke, baik. Setelah ini kita akan lanjutkan ini Pak Siap. Marzuki, ini karena semakin menarik. Ya. Bagaimana sebenarnya solusi dan langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin setelah yang satu ini, Saudara. Terima kasih Saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Kalsel. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait darurat sampah di Kota Banjarmasin. Bicara tadi bahwa harus ada perubahan mindset, harus ada perubahan perilaku yang benar-benar peduli terhadap sampah. Dan itu dibentuk dari rumah tangga, begitu Pak. Ya, sumber Memang sampah. kita pernah berhasil dalam mengubah pola masyarakat Kota Banjarmasin diet kantong plastik. Lalu apa tantangannya untuk mengubah yang kali ini itu? Ya, memang kita juga sudah mengeluarkan instruksi ya dari pemerintah untuk warga atau sumber sampah untuk memilah sampahnya lah dari sumber. Kita memang menyadari tantangan ini kan agak berat nih untuk person ini. Betul. Karena butuh waktu, juga butuh sentuhan terus-menerus, tidak boleh putus, dan semua pihak juga harus punya pedulian yang sama. Jadi itu memang mau tidak mau sekarang kita galakan ini. Nah, juga sambil kita tidak tinggal diam, kita pemerintah kota berupaya untuk membuat satu manajemen pengolahan sampah di level kelurahan, ya kan? Level terendah di kelurahan, nanti kelurahan itu akan membentuk level per RT atau per RW. Yang kita bilang nih salah satunya ada konsep rumah pilah tadi. Nah, jadi kita ciptakan dulu manajemen itu rumah pilah, sambil juga kita edukasi dengan warga untuk memilah sampahnya. Tapi kita juga pemerintah menyiapkan wadahnya, karena kan orang kadang berpikir problemnya kami sudah di rumah memilah, kami sudah memisahkan, tapi sampai ke TPS dihamburkan pemulung jadi satu. Nah, ini yang kita jawab bahwa kita juga di tiap kelurahan sudah punya rumah-rumah pilah. Jadi ini mumpung di sini juga kita ya kepada warga Banjarmasin, kalau sudah memilah sampahnya dari rumah, hubungin pihak kelurahan di mana sampah saya ini saya buang, karena kita sudah bentuk rumah-rumah pilah di setiap kelurahan. Itu salah satu upaya kita juga untuk mempercepat mengurangi
timbulan sampah di TPS. Ya betul. Nah, itu. Itu adalah dipilah berarti yang bisa didaur ulang kita coba untuk daur ulang. Daur gitu ulang gitu. ya. Tapi yang memang harus yang saya pikir kita pikir yang paling penting juga adalah bagaimana masyarakat itu menguranginya dari kebiasaannya dulu gitu Ya. ya. Seperti tadi bahwa menghindari hal-hal yang Minim membuat sampah. memproduksi banyak sampah. Iya. Bagaimana itu Banyak. untuk menerapkannya? Ya banyak hal kecil yang sebenarnya kita bisa perbuat untuk meminimalisir minim sampah ya. Kita sehari-hari saja misalnya kita mau berbelanja ya kan, berbelanja kita bisa bawa kantong belanja sendiri, gitu ya. Iya. Terus ada hal lagi misalnya kita contoh pergi saja ke apotek atau ke toko obat, kita beli obat pasti dikasih kantong plastik, itu kan pasti. Nah tolak itu, itu salah satunya. Kenapa? Obat masih bisa kita kantongin, betul. Gitu. Ini salah satu lah upaya kita. Jadi saya itu setiap beli obat tuh pasti dikasih. Saya bilang udah jangan. Kenapa Pak? Menghasilkan sampah saya bilang. Langsung aja kita ngomong sama anunya, artinya biar yang orang ini juga tahu. Oh ini maksudnya ini. Kita sambil kampanye juga itu untuk itu. Jadi memang berat memang membiasakan kita untuk hal-hal minim sampah ini memang berat karena kita cenderung sudah kepraktisan kita ini dinabobokan dengan kepraktisan kantong plastik ya kan, terus juga tapi sepertinya kita dinabobokan tidur dengan nyenyak tapi sekarang harus bangun dengan kondisi saat ini kan itu. Udah darurat sampah, sudah ada tumpukan sampah. Kita harus juga bagaimanapun ini kita ambil hikmahnya. Betul. Kan? Kita ambil hikmahnya. Saat ini Banjarmasin darurat sampah, artinya apa? Ayo mungkin bapak-bapak di atas ya, Pak Menteri dan sebagainya itu Banjarmasin dan warganya itu bisa. Kita buktikan, ya, kita bisa itu. Mudah-mudahan, artinya gerakan untuk mengatasi darurat sampah ini ya memang kita harus bersama-sama kayu baimbai. Kayu baimbai bisa mengatasi ini. Kalau ini lepas kita sudah dari ujian ini, insya Allah Banjarmasin mungkin nanti bisa menjadi satu role model juga kan, betul. Bagi kota-kota lain bagaimana mengatasi atau mengurangi sampahnya. Ya, karena memang berdasarkan data kemarin yang kita dapatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup, ada lebih dari sekitar 50% itu sampah yang dihasilkan itu dari rumah tangga. Nah, kalau di Kota Banjarmasin separah itu juga kah? Ya, rata-rata jenis-jenis sampah yang berakhir ke TPA itu komponennya jenisnya organik ya, 50-60%. Semua itu sampah banyak kota Indonesia sama itu. Jadi memang ini juga tantangan kita juga untuk mengolah ini, karena bagaimanapun ini potensi sebenarnya kalau kita bisa olah sampah organik ini menjadi sesuatu yang berguna. Kita tahu sendiri organik kan bisa kita bikin kompos. Terus juga ada beberapa teman-teman dari Bank Sampah Organik untuk memanfaatkan untuk pakan ini maggot. Itu salah satunya. Nah, iya, jangan sampai memang sampah organik ini hanya percuma terbuang ke TPA kan. Bagusnya memang kita manfaatkan, dan kita sudah berupaya itu lewat beberapa jangka menengah panjang itu kita nanti ada sentuhan teknologi lah. Misalnya kita beli mesin pemilahnya, biar organik jadi bubur dulu, kita olah jadi kita hancurkan, nanti baru kita bikin pupuk, ini nanti bisa dibikin pakan ternak misalnya apa segala macam. Nah itu yang kita upayakan terus-menerus untuk saat ini ya. Kita jangka pendek tadi yang rumah pilah dan gerakan warga yang harus memilah dari rumah tadi. Lagi berarti kalau kita di Sapa Kalsel, kita berpikir bagaimana menjadikan sebuah tantangan itu sebagai potensi. Ini kita lihat bahwa ya memang ini tantangan bahwa Kota Banjarmasin harus menghadapi situasi yang tidak enak dengan masalah sampahnya. Tapi tadi ada potensi yang bisa kita gali. Di antaranya penghasilan sampah ini ternyata bisa dijadikan berbagai macam produk yang menghasilkan bagi itu masyarakatnya sendiri. Mungkin nanti kita akan tanyakan bagaimana sebenarnya dukungan dari pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup
jika masyarakat memiliki ide-ide yang menarik terkait pengolahan sampah ini. Iya. Tapi tetap ditahan dulu. Iya. Setelah yang satu ini, saudara, kita akan kembali di Sapa Kalsel. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita terkait tadi bagaimana pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup, dalam melihat bagaimana masyarakat ini perlu dukungan juga ketika melakukan inovasi di bidang pengolahan sampah. Apa yang akan dilakukan begitu? Oh iya, pemerintah ya terbuka ya untuk warganya yang memang punya pemikiran yang inovasi lah, inovatif lah. Itu jadi kita memang dibutuhkan sekarang pemikiran yang memang aplikatif di lapangan itu maksudnya. Jadi bukan hanya sekedar teori atau apa yang jelimet ribet, tapi ini inovasi yang menyentuh langsung akar permasalahan. Contohnya begini, sekarang ini kan mungkin ini bagus juga buat pemirsa Kompas TV ketahui, khususnya warga Banjarmasin. Sekarang ini stak sampah yang menumpuk ini kan, ini perlu segera kita tangani kan. Nah, hal-hal begini yang perlu ada inovasi salah satunya misalnya. Terus juga ada misalnya lagi masalah produksi yang dari warga ini misalnya sekian ton. Ini bagaimana cara mengurangi, bagaimana pola manajemen yang efektif misalnya, memanfaatkan apa. Pemikiran-pemikiran itu kita butuhkan yang untuk saat ini, karena inilah yang terjadi masalahnya itu. Untuk bicara yang jangka panjang, menengah itu nantilah. Itu nanti misalnya ini harus ada dibakar apa segala, ini bikin pembangkit itu bicara nanti itu. Tapi yang sekarang ini bagaimana mengatasi tumpukan sampah yang stuck ini, sementara angkutan kita memang tidak bisa serta-merta langsung mengangkut karena memang membuangnya butuh waktu ke Bakula itu. Nah, selama ini TPA kita buka kan dia sudah langsung buang, ambil lagi. Jadi hari ini sekali iritasi saja mereka bisa ke Bakula dulu. Bakula itu ya. Dan itu sudah butuh waktu pagi. Dibukanya pagi, terus berakhirnya jam 1, jam siang, jam 4 sore. Nah, balik sini sudah sore sini. Nah, artinya memang itulah rutinitas kita sehari-hari begitu. Nah, ini ya pola pemikiran yang aplikatif ini yang kita perlukan misalnya. Kedua, ya tadi bagaimana manajemen pilah sampah dari sumber ini. Betul. Ini bisa dengan kearifan lokal Kota Banjarmasin itu, pemikiran inovatif itu perlu juga di kita terima gitu. Kita terima, dan mungkin jika memang itu adalah solusi kenapa tidak? Kenapa tidak gitu. Iya, karena ini memang gerakan ini bukan hanya murni pemerintah sekarang ini kan, ya tanggung jawab kita semua ini sebenarnya. Banyak ide yang memang harus kita rangkul gitu Pak ya. Ya, di antaranya mungkin kita beri gambaran begini, kenapa masyarakat harus benar-benar memahami ini dan menyadari ini. Kenapa kemudian disebut darurat adalah ini seperti halnya gelas yang kita tuangkan, tuangannya sama, tapi gelas ini sudah penuh gitu kan. Iya. Supaya tidak tumpah kita harus mengurangi tuangannya. Iya, itu tadi harus mengelola dari rumah dulu gitu. Menyadarkan masyarakat. Masyarakat memang bagian besar dari porsi yang harus kita edukasi, karena ini bagian terbesar tadi. Walaupun ada bagian lainnya seperti bisnis, ekonomi dan lain. Nah, itu seperti apa? Iya. Jadi memang salah satu programnya kita dari mengelola sampah dari sumber itu. Tadi kan kalau rumah pilah kita fokusnya kepada masyarakat ya. Masyarakat warga gitu kan. Betul. Tapi juga kita saatnya sekarang ini menata pengelolaan skala kawasan. Betul itu. Nah, skala kawasan ini yang tadi Mas Sam bilang, misalnya perkantoran, terus pasar, ya kan, terus horeca, hotel, restoran, kafe. Jadi
pemukiman yang komplek-komplek itu kita juga mulai saatnya sudah mengatur itu bahwa mereka harus mengelola sampahnya sendiri. Pelabuhan, terminal termasuk kan. Nah, itu juga mereka bertanggung jawab dengan sampahnya. Jangan sampai mereka tidak tahu menau, termasuk pendidikan kampus. Ya. Nah, itu juga. Kampus Jadi sekolah ya. Sekolah. Jadi itu juga harus sudah manajemen persampahan skala kawasan ini sudah mau tidak mau sudah harus diterapkan. Karena apa? Ya intinya sampahmu tanggung jawabmu, gitu kan? Artinya jangan sampai sampah ini pihak kampus misalnya, jangan sampai ini ikut membuang ke TPS warga, kan lucu kan? Nah, sementara mereka punya satu kawasan, kapasitasnya ada, iya kan? Apa yang tidak bisa dari misalnya, mohon maaf, dari kampus misalnya. Nah, ini menjadi penekanan kita sekarang nih juga. Mungkin imbauan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin seperti apa yang harusnya dilakukan kita bersama? Mungkin yang lebih urgent sekarang ini, ayo dari masing-masing warga rumah, pilah sampah dulu dari rumah. Pisahkan sampah organik sama yang non-organik, plastik dan segala macam, ya kan? Upayakan memang kalau itu kita bisa tidak membuang per hari, upayakan dulu untuk mengatasi stak yang di TPS. Apalagi kalau sampah yang kering, plastik apa itu kan seminggu setengah bulan itu nggak ada ngaruh, misalnya kita nggak membuang ke tempat pembuangan atau kita serahkan ke Paman Gerobak. Juga yang sudah pilihan organiknya, tolong dengan kelurahannya koordinasi, karena ada rumah-rumah pilah itu yang menyambut itu. Jadi kami berharap sampah ini yang sudah dipilah ini 50%-nya saja lagi yang berakhir ke TPS. Dan nanti kita olah lagi, berakhir ke TPA Banjarbakulanya sedikit lagi. Itu sangat menolong dalam upaya jangka pendek ini. Pilahlah dulu dari sumber, dari rumah, milah dari basah dan kering saja dulu. Tidak usah yang terlalu banyak. Itu sudah membantu. Apalagi dengan pola manajemen nanti connect dengan rumah pilahnya di masing-masing. Insya Allah itu sangat adalah memberikan kontribusi pengurangan sampah. Baik, terima kasih Bang Jack telah hadir di Kompas TV Banjarmasin. Ini sangat menarik dan semoga saja apa yang kita hadirkan kali ini benar-benar menggugah masyarakat untuk sama-sama mengatasi darurat sampah di Kota Banjarmasin. Terima kasih Bang Jack. Terima kasih. Baik saudara, kita akan berjumpa lagi di Sapa Kalsel episode selanjutnya.